Nah, Bismillah. Oke. Ah, aduh, ya budak cerik ya kan bro lah. Saha eta? Biasa budak anu. Iya, paling detik. Ya nggak apa-apa lah. Hah? Ya, karena bagi-bagi. Ya, tema anu kurang harus disiapkan di catatan mah orang ya. Orang yang ingin tahu itu Apa tah? perbandingan antara ya perbandingan ya sistem operasi mikrotik dengan rute rute anu yang anu orang kan kenal gitu ya. Cisco terus anu make mana ya Mikrotik, Juniper. selain dari mikrotik pokoknya orang tak apa lah. Oke, Juniper. Nah, jadi memang ayeuna di anu berkembang justru di masyarakat dan memang sudah cukup membantu. Memang banyak provider baru, tapi sampai saat ini mungkin yang familiar dipakai oleh bisnis tingkat menengah ke bawah itu, yaitu di mikrotik gitu. Nanti suaranya biar lantang aja, Mang. Ngomongnya biar lantang gitu, jangan ya biar suaranya tuh kalau yang ente ngomong lantang itu bisa bisa kedengaran jelas. Kalau ini kadang putus-putus. Kalau misalnya gini itu putus gitu. Namun kia orang Nah, terkadang nge. iya, nggak kedengeran. Kala. Orang tadi nama nggak nyiapin kamera tapi kita coba pakai yang ini. Jadi, nah kalau kayak gitu jadi agak putus-putus. Coba ente ngomong lagi. Nah, Ayeuna. Alus pisan dah. Ayeuna cukupnya. Alus pisan. Berarti ya di Logitech-nya. Nah, jadi usaha di bidang akses jaringan ini di orang nu berkembang memang ya orang menggunakan platform dari servernya itu menggunakan mikrotik gitu. Bisa dikatakan memang dari kebijakan dari Telkom khususnya yang punya akses internet lah kalau di PCDSA itu ibaratnya satu sisi mereka juga tidak bisa memberikan layanan penuh kepada masyarakat yang membutuhkan akses internet karena kan jalur-jalur kabel fiber optik dari Telkom itu hanya jalur nasional aja gitu. Terus kalau ada pelosok-pelosok yang mau akses internet itu mereka kasih persyaratan yang minimal ada 10 rumah atau 20 rumah yang dia bisa tembusin kabel ke situ gitu. Makanya kemudian bagi pelaku-pelaku bisnis ini sebetulnya kesempatan gitu. Dan memang yang berkembang sekarang situasi seperti itu. Jadi mungkin sehingga analisa orang sekarang tuh orang jarang sekali mungkin berlangganan paket data dari seluler gitu. Karena mereka bisa dimanapun bertebaran layanan voucher gitu voucher 2.000, 3.000 dan sebagainya yang diberikan oleh bisnis itu gitu. Dan orang itu sebetulnya dia ngambil paket internetnya ya dari Telkom yang menurut kebijakan Telkom kan nggak boleh tuh dijual beli lagi. Tapi kan memang masyarakat butuh itu dan akhirnya mau nggak mau mungkin orang dari modem dari Telkom itu kemudian dipecah lagi dijual lagi gitu. Bahkan siswa orang anu kelas SMK baik guys bisnis gitu gitu. Orang ditanyakan bahwa omsetnya bisa sampai 9 juta, 7 juta, artinya ketutup lah gitu. Nah, dia belinya dari Telkom gitu, terus dibagi lagi. Apakah si Telkom ini sendiri dia memang mau tetap seperti ini aja? Lamun di Cipanas mah geus aya udah ada apa? Tuh inget banget orangnya tadi di gitu. PLN.
Oh PLN, icon PLN ya. Dari iya PLN. Hmm. Eh, dari PLN gitu. Jadi pernah ada waktu di Panas. ketika ngomong nanti mah internet listrik Hmm. gesti ayeuna seberapa puluh Gitu. tahun berarti Iya. Hmm. sekian tahun itu sudah terrealisasi. Jadi di Cipanas mah di depan itu ada ininya punya PLN. Ya, Jadi PLN sudah merambah ke di Panas. uh, Iconek karena Iconek. Icon. Ya, Nah, Iconic. sudah ke Iconek, udah merambah ke Iconek gitu. Orang misalkan kalau kita misalkan masih tetap berbisnis di dunia WiFi itu menurut memang dari iya analisa gitu software yang digunakan kemudian dan sebagainya karena memang ulang pertimbangannya tadi kan Mami punya analisa sampai ke PLN gitu PLN baik sampai sampai kebaca bisa sekarang ya memang akses layanan internet dari PLN walaupun nggak sumber daya manusianya dan sebagainya itu ternyata orang di PLN apakah Telkom ini bisa juga kalah dengan yang sebagainya gitu. Sok mem, kumata. Ya, jadi ini kan berarti ada setidaknya ada dua ya, dua yang besar lah ya, dua provider ya kan. Satu Telkom, satu lagi PLN gitu kan. Yang ente lihat ya, bener nggak? Hmm. Ya, sebenarnya kalau aneh ngelihat Kom jeung Telkom, Excel sama Excel. XL, oke. Kalau memang di situ yang aneh lihat adalah sebenarnya masalahnya kan infrastruktur emang ya. Jadi kan baik Telkom, mungkin XL juga, PLN itu kan yang punya infrastruktur sampai sejauh itu gitu. Sampai ke pelosok, bahkan mungkin dia kalau di sini kan pakai XL Home, pakai dia nanam tiang mang di luar ada tiangnya gitu. Terus begitu pula di apa namanya PLN. Tapi artinya kalau bisnis seperti itu selama kalau Anies bilang sih mungkin ke depannya mungkin karena akan semakin infrastruktur semakin baik ya itu akan tergerus. Ibaratnya warnet lah dulu ya. Kita kan semua nggak bisa kan nyewa internet sendiri gitu kan. Sekarang mah nggak ada warnet gitu karena internet udah sampai ke rumah gitu kan. Cuman susah lagi ketika misalnya ya kayak gitu, misalnya Udah ke tangan masing-masing. gitu. Jadi kalau menurut Anda sih itu masalah demand and supply aja di mana ada permintaan, kalau ente bisa menjawab permintaan itu supply ya udah pasti laku ibaratnya. Kalau eh, ketika ente cerita Pernah nggak ada pernah tak ada kasus kasus pernah tak ada kasus begini bahwa orang me, yang bertindak seperti Robin Hood lah, menjalankan layanan akses internet kemudian dia dihukum. Ya sebenarnya kan lamun ditinggalnya di masyarakat kan memang mereka pelaku-pelaku mereka sebetulnya ngejual dengan cara ya ilegal gitu. betul, Tapi memang ya ya, masyarakat cukup terbantu gitu. betul masyarakat terbantu dan masyarakat sebenarnya apa istilahnya karena tidak punya infrastruktur itu kan Tenyaho masalah. nggak tahu juga nggak bisa disediain jadi seperti itu masalahnya kalau menurut Anda sih itu masalah asumsi Anda sih itu bakalan cuman oh iya ketahuan nih misalnya si murid ente gitu ini paling koneksinya diputus secara teknis aja kalau menurut Anda toh tidak sampai pernah dia ngejual itu sampai membuat dia kaya raya gitu ya misalnya ya ente bisa jadi Ya kepala enggak desa bisa. kan gitu enggak sampai kayak gitu gitu kan nggak sampai kalau ono we Purbo itu sendiri juga kan kalau di luar negeri diinin sebagai Robin Hood Indonesia gitu mang karena dia ngembangin wajan bolik ngembangin apa yang penting internet itu masuk sampai aksesnya itu masuk ke desa gitu kalau yang dari cerita-cerita berapa 2 tahun terakhir ini yang aneh dari dia, itu masalahnya sebenarnya ketika internet itu udah ada di pelosok, misalnya di Padang, dia di Padang SMK udah pakai internet, malah dipakai disalahgunakan gitu untuk judi bola, untuk yang porno gitu, sehingga ilmu apa yang tentang keilmuan mereka Ono itu menyediakan internet offline gitu, Mang. Dalam arti ketika ada ente butuh Wikipedia ataupun apa
tutorial, bukan video ya, kayak PDF ataupun kayak wikinya Ono Wiki namanya tuh, ada Ono Wiki Center itu dijadiin offline aja, hanya butuh harddisk 1 tera lah kita katakanlah gitu. Jadi untuk nyediain itunya, tapi internetnya apa namanya dibatasin. Sebenarnya kalau mau dibatasi. beranjak lagi ke dikit ya ke yang agak canggih dikit, misalnya routernya itu agak canggih dan agak mahal dan ada subscription ya, misalnya subscription itu berarti kan per tahun ente harus bayar. Ente bisa gampang sekali dengan seperti itu ngatur, nyekek lah istilahnya. Mana yang boleh berdasarkan kategori, oh porno nggak boleh, judi nggak boleh, ini nggak boleh, apa yang boleh tuh tentang ini gitu. Itu dengan kayak ente bilang Cisco itu eh, mudah sekali seperti itu. Cuman memang pasti mahal gitu. Jarang yang tahu. Jarang yang tahu kalau di pedesaan. Tapi kalau misalnya katakanlah kantor, misalnya apa ya, kantor kejaksaan Pandeglang gitu ya, gitu kan. Hmm. Sampai kejaksaan itu kan sampai kabupaten ya. Mungkin katakanlah kantor kecamatan gitu ya. Kalau memang dia butuh internet, asumsiannya itu udah pakai yang kayak gitu, Mang. Karena itu ada firewallnya juga, ada ininya. Karena itu akan lebih mudah untuk di apa istilahnya di diimplementasikan gitu loh. Seperti itu. Cuman Berarti dalam 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 catatan, walaupun Ono Wapulwo itu sendiri dianggap sebagai Robin Hood Indonesia, hmm, tidak ada tindakan yang kemudian sejauh ini dalam sih nggak bentuk ada, pensilukan atau enggak. nggak ada. Cuman Nah, ya dibiarkan begitu aja berarti ya. paling kalau memang sudah terlalu, intinya kan sebenarnya gini, Mang, jangan sampai ketika ada sebuah kuota internet yang dimurahin misalnya gitu ya, katakanlah itu untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk ini dimurahin sengaja, malah dijual, malah dikomersilin, malah membuat apa namanya yang kuotanya misalnya ada 100 kuota itu untuk apa namanya untuk pelajar gitu dipakai 90-nya untuk yang komersil ya itu udah nggak benar kan gitu kan istilahnya. Tapi kalau memang mau gitu itu kan toh pada akhirnya makanya juga belajar juga. Justru ibaratnya orang mah mungkin istihadnya mah dapat pahala kan gitu kan, malah ngebantu orang kan gitu. Tapi pada akhirnya pun Jadi eh, kalau masyarakat menyalahkan ya, ya salah Telkom sorangan kunaon jaringan sampai nggak iya, sampai ke itu pelosok dan lain dia. sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu masalah teknis, Mang. Ibaratnya kan kuota internet itu kan kayak selang, bener nggak? Ente nih, ente punya Hmm. dapat kuota internet di rumah ente pakai IndiHome, selang ente segitu. Terus ente bagi-bagi ke 3 rumah misalnya, kan selang itu tetap segitu. Kecepatannya jadi Ya. berkurang dong. Nggak mungkin Hmm. itu mah teknis banget, nggak mungkin terus dihack gitu, gitu ya itu nggak hack berarti salahnya di hacknya, di hackingnya. Tapi kalau begitunya emang enggak kalau menurut aneh. Iya secara hukum, secara legal ya, legal legal nggak mungkin nggak boleh, tapi ya itu kan pada akhirnya kalau ibaratnya sampai dibawa ke pengadilan loh ini saya juga nggak bisa nggak dapet gitu, tolong dong kasih ini apa istilahnya kasih fasilitas bahkan kalau perlu gratis gitu loh, ya kan? Tapi dibatasin nggak boleh ke judi, nggak boleh. Ya pokoknya internet gratis lah gimana caranya? Pasti pemerintah udah bisa tahu lah gitu kan? Karena internet itu kan penting gitu kan, bisa untuk komunikasi, bisa untuk pendidikan, bisa untuk macam-macam. Sejauh ini sih, setahu aneh sih nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Berarti pelaku-pelaku bisnis pun bisa dikatakan mungkin ya masih bisa berjalan lah beberapa tahun kemudian, Beberapa sampai tahun ke kemudian depan. Telkom sendiri, Betul. sampai kemudian Telkom punya infrastruktur yang jelas, lantas kemudian orang memilih ya memang dari segi dari segi layanan dan lain sebagainya beda gitu, Ari, Nah, ada bahkan gangguan dan sebagainya kalau menurut mau aneh, menghubungi. iya, menurut aneh dengan seperti itu akan memberitahu Telkom bahwa dengan yang seperti itu pun sebenarnya bisa Telkom itu melakukan sesuatu. Dan bahkan itu kalau memang dibuka begitu aja, dikasih kesempatan untuk entrepreneur di daerah gitu ya. Misalnya lulusan SMK, oh dengan menjual ini, ya udah seharusnya didimin dong, malah membuka lapangan pekerjaan kan? Seharusnya kalau menurut aneh loh. Lah gimana kalau memang mosok kayak gitu dilarang tapi nggak dikasih kan aneh dong istilahnya. Toh secara teknis juga dia juga tahu
internet segitu kan bisanya untuk berapa orang kan gitu kan, nggak mungkin itu sih udah ini banget kalau di dalam internet mah, apa di dunia IT mah nggak mungkin bisa kecuali di hack aja istilahnya, di hack juga belum belum sejauh itu kali. Orang butuhnya internet bukan butuhnya hacking, bener nggak? Aneh kan? Hmm. Jadi eh, dan itu pun aneh ngelihatnya bukan komersil ya, bener nggak? Aneh nih punya akun Netflix, Netflix keluarga, aneh jual, itu aja masih banyak kan? Emang Netflix nggak tahu? Nah, nggak tahu lah. Aneh jual ke ente, ke siapa lagi? Kan keluarga tuh akun Netflix keluarga tuh 3 gitu kan. Yang 2 aneh jual, yang satu aneh dapat gitu. Yang 2 bayarin, ibaratnya aneh dapat ini kan, dapat jadi nggak usah bayar Akun. karena yang 2 ngebayarin nih kan gitu kan, lumayan kan gitu misalnya nih gitu. Padahal Ya. akun Netflix keluarga gitu loh kan, Netflix juga Hmm. tahu seperti Udah. itu. Hmm. Jadi di ecer lah ibaratnya gitu. Jadi di ecer DHR. lagi, kemudian jadi keuntungan ecer itu untuk langganan gitu. Iya, justru Ya, ibaratnya kalau Telkom mau melakukan seperti itu ya silakan melakukan dong. Supaya misalnya dengan alasan supaya internetnya menyebar. Tetapi mungkin Telkom nggak punya SDM, mungkin terbatas SDM-nya gitu ya istilahnya ya. Lah terus itu ada yang bantu, terus dia dengan kreativitasnya menggunakan itu juga bayar kan ke Telkom kan, terus dibagi-bagi. Nggak apa-apa dong, ya kan? Seharusnya kan logikanya kan nggak apa-apa dong. Itu pasti banyak yang belain, Mang, kalau memang sampai ente dituntut mah. Kita juga bukan komersil, iya, justru nolong orang. Justru Telkom yang malu kudu nama kalau soal gitu. nah untuk sekarang misalkan dengan memang orang pakai mikrotik gitu ya, itu bisa dikatakan murah, Hmm. meriah, Hmm. eh, tangguh gitunya. Betul, betul Bang. Kenapa kenapa pelaku kompetitor selain mikrotik itu sendiri nggak bisa berkembang di Indonesia gitu, Mem? Tidak bisa berkembang, berkembang, Mang. Mik- Tapi punya pasarnya masing-masing. Jadi gini, ketika aneh kerja di Softnet, itu kan nggak pernah pakai mikrotik sekalipun. Kalaupun pakai mikrotik, bukan untuk dijual gitu. Jadi sebagai sebagai solusi. Jadi misalnya gini, kita kan ngasih solusi sebuah data center. Oh ternyata salah satu ini butuh mikrotik gitu lah. Kenapa butuh mikrotik? Karena orang yang biasa ada di data center itu sudah terbiasa dengan mikrotik. Ya udah kita kasih mikrotik. Misalnya mikrotik router board berapa gitu misalnya. Harganya 12 juta waktu itu saya ingat aneh. Mikrotiknya, Oh, mikrotiknya 12 mikrotiknya apa softwarenya? mikrotiknya, software kan gratis kan, Winbox kan, setahu aneh kan. Makanya Hmm. beli mikrotik itu satu kotak 12 juta. Itu setara throughputnya dengan yang apa istilahnya yang komersil itu mungkin harganya bisa 150 juta. Mikrotik 12 juta setara dengan 150 juta. Ente bayangin berarti bisa beli 10 mikrotik ya istilahnya 10 gitu. kali lipatnya. 10 kali lipat. Mereka ada pasarnya sendiri-sendiri gitu. Di pasar-pasar yang open source yang misalnya belajar ya dari Wiki Ono, belajar ya dari ini, itu akan cenderung pakai mikrotik, pemula atau apa. Tetapi di pasar orang yang sudah kementerian, enterprise, mereka tidak mau mengambil resiko dengan mikrotik. Karena mikrotik kan dikembangkan oleh semua orang. Jadi kalau memang default begitu aja terus nggak di hardening apa, itu akan isu keamanannya itu, Mang, yang akan menjadi masalah gitu. Tapi orang belum pernah mendengar apa kelemahan mikrotik mungkin. Salah satunya gitu, Mem. Isu keamanan kalau mikrotik jelas. Misalnya ini sih memang kata orang ini, misalnya ada mikrotik ditaruh sebagai router di sebuah organisasi gitu ya, perusahaan yang di bawahnya sampai ada kalau nggak salah waktu itu 50 user lebih, 50 Hmm. orang, jadi mungkin device-nya katakanlah bisa sampai 80 device gitu ya. Gitu. Itu langsung banyak malware karena di belakangnya kan ada server email, ada spamnya lemak makin banyak. Malah mikrotik ya karena dia pakai IP public itu dia anggap sebagai spam karena mikrotik itu Hmm. kemungkinan dimanfaatkan oleh orang untuk nyebar spam gitu, Man. IP-nya itu gitu. Karena Oh mungkin ya, ternyata ya kalau kalau kita pakai
Telkom, misalkan si komputer itu kita konekkan ke routernya Telkom, terus kita dikasih DHCP dari situ, dari router itu kita nggak bisa ngakses kayak misalkan torrent, terus situs-situs ini protektif banget gitu. Ya, Tapi sudah kalau lewat mikrotip dulu itu bisa. bisa gitu. Iya. Iya, karena kalau yang dari Satu Telkom, sih, ente IP, ente dapat IP DHCP ya dari ya Telkom. kalau yang dari Telkom Nah, dapatnya di HCP. berarti ente Tapi kalau DHCP dari berarti mikrotik bentar dulu. Berarti IP-nya 192 atau 172 atau 10 gitu. IP private berarti. 192 168. Nah, iya, berarti kan ente sebenarnya kan itu bukan IP publik dong. Ya nggak? Ya kan? Bukan IP publik, ya udah berarti ente dapat aja. Ente bakalan ngikutin aturan yang di atasnya. Aturan yang di atas kan ente perangkatnya nggak tahu, ya kan? Nah, yang di atas sudah dicekek duluan dengannya itu dengan seperti Cisco misalnya gitu. Torrentnya udah di blok duluan. Pakai mikrotik juga mungkin bisa dengan cara ngeblok apa port torrentnya diblok gitu, ataupun metode lain bisa gitu, ataupun apalah. Tapi ketika ente dapat IP 192 itu berarti kan ente bukan IP publik kan, ya nggak? Karena IP publik versi 4 itu kan mahal kan. Ente harus langganan sebulannya bisa berapa gitu. Tujuannya kalau ente Ya tujuannya kalau dari router itu kita lewat dulu ke mikrotik bisa itu. bisa Padahal di kan lewat situ-situ juga. oh gitu ya, bisa ya. Hmm, hmm, hmm. Lewat situ-situ juga. Nah, jadi kenapa si Telkom ini dia nggak bisa ngebaca gitu kalau perangkat yang terkoneksi ke dia itu Nah, nanti nanti ane cari mikrotik, tahu ya. Nanti ane cari tahu kalau kemudian makin di kalau makin mikrotik itu dia ngakses situs-situs yang dianggap berbahaya oleh oleh Telkom. oleh si Telkom gitu. Jadi kalau lewat mikrotik dulu mah bisa gitu. Jadi Ya udah si nanti ane mikrotik mau tahu nanti tuh, ane mau ngambil. tahu konfigurasinya seperti apa. Berarti nanti itu seperti seolah-olah jadi kayak ngakalin kan gitu kan. Jadi ente kan berarti Ya tetap dia gateway-nya tetap pada hama ke situ, ke situ. dari dari Telkom juga gitu. Tapi kenapa kayak yang dari mikrotik mah begitu dikasih IP DHCP-nya yang dari mikrotik gitu, dari perangkat mikrotik dapat DHCP-nya, dia bisa ke situs-situs Bentar, dalam artian yang dianggap bentar, diblokir bentar. oleh Telkom gitu. Terus tadi satu sisi berarti keamanannya ya, satu sisi mungkin mungkin bagi orang mah itu sesuatu yang dianggap kemudahan, tapi satu sisi mungkin itu kan bisa jadi justru celah ya, Iya betul. celah bagi yang lain gitu. Nah, selain dari keamanan dari mikrotik Tom, iya. Sejauh ini sih keamanan yang utama sih keamanan. Kalau soal throughput, soal itu sih tergantung ini dan support gitu kan. Jadi kan ente nyari mikrotik, supportnya mikrotik itu kan nggak bisa ente telepon. Oh ini gimana nih cara ininya ngatasin seperti ini. Kadang kan nggak ada, hampir nggak ada lah. Kecuali kalau ente beli mikrotik kayak gini, ya itu pun nanti akhirnya mikrotiknya jadi mahal karena ente beri service kan intinya kan gitu. Ya paling nyari masalah nyarinya ya di situ di YouTube bagaimana ininya. Iya betul. Gitu. Jadi ada dua perangkat mikrotik yang bisa terbuang percuma waktu itu karena ya itu tadi karena kita tidak mendalaminya ternyata perangkat itu sepowerful itu mikrotik. Kusah tengah arti gitunya diantepkeun Ya. we gitu. Akhirnya mah justru orang mulai merasa enak gitu. Konfigurasi di mikrotik itu memang sangat ibaratnya customized sekali gitu ya. Betul, Bisa betul, dibikin, bisa kieu dan sebagainya betul. gitu. Sangat kostum. Nah, sementara pengaturan yang lain itu belum. Ulang can nyaho, router-router yang diatur. Ada juga dari TP-Link misalkan. TP-Link itu kan ya nggak sedinamis atau sebanyak itu pengaturannya. Paling cuma pengaturan MAC address, pengaturan ngeblok dan sebagainya. Tapi enggak ke sistem voucher itu belum nemu orang itu. Mungkin ada juga gitu, tapi can manggih gitu. Ya, ya, Jadi banyak orang menggunakan ya mikrotik itu. Nah, perangkat-perangkat dari ZTE itu biasanya itu digunakan yang tadi yang bekas-bekas Telkom itu itu digunakan sebagai pemancarnya gitu. Jadi sebagai orang di sini wifi, aturannya wifi-nya. begini.
Jadi kalau rumah yang dipasangin WiFi-nya itu satu sisi dia bisa menjual voucher, satu sisi dia dapat akses gitu. Padahal si perangkat TV-nya kan listriknya dari situ, dari rumah tersebut. Iya. Jadi yang punya bisnis ini cuma nyambungin kabel aja. Iya. Dari rumah-rumah yang ditemplokin WiFi itu, ya dia dapat listrik. Kayaknya sih itu apa sih, saling berbagi keuntungan gitu yang mungkin lebih ATW lebih ini bahkan ada yang satu rumah itu sampai ada 3 WiFi gitu, beda perusahaan. Gitu. Ini mulai ini, bahkan ada yang sudah mulai bermain kalau ada WiFi di rumahnya gitu, itu 50.000 sebulan. Lumayan itu. Ya, sebulan. Nanti kan dari rumah ini nyambung lagi ke rumah yang pelosok, makin pelosok gitu. Gitu. Dan itu mungkin udah dari sejak zamannya sebelum corona lah, 1 tahun sebelum corona itu. Makanya waktu kemarin corona ibaratnya orang di rumah terus, ya itu makin berkembang, nggak bisa ngapa-ngapain. Makin dibutuhkan. Jadi kalau orang punya akses layanan internet, boga langganan IndiHome itu udah wah mewah pisan ya, karena kan walaupun itu misalkan ukuran 1 bulannya 350, itu mewah pisan. Terus eta mau luar duitnya gitu. Karena orang biasanya itu pakai sistem voucher 2.000, 5.000 itu udah 1 hari 1 malam lah gitu. Bisa diecer gitu. Cuman ya itu tadi, kompetitornya memang tidak ada selain dari Mikrotik. Kayaknya mungkin belum pernah nemu orang yang menggunakan sistem selain dari Mikrotik. Iya. Belum lagi di Mikrotik itu di tombol di login ini ya, login page, begitu orang connect, login masuk ke login page, di login page-nya kan bisa di customize dan lain sebagainya, semenarik mungkin dan sebagainya gitu. Jadi belum ada tuh kompetitor yang lain. Nah makanya waktu orang kamari ke Cipanas, di Cipanas itu di depan Masjid Futuhiyah itu sudah ada punya punya PLN di connect gitu. Cuman nggak tahu mekanisme si PLN itu seperti apa. Apakah sama seperti Telkom gitu? Karena itu dua naga BUMN sebenarnya. Apakah? Tapi ada di Cipanas udah menyebar ininya, brosur-brosurnya langganan paket e-connect dari PLN itu per bulan, paket-paketnya ya mungkin agak sedikit variatif gitu, mana milih Telkom, mana milih PLN, padahal dua dana sarua eta BUMN ting kumaha kali tuna eta. Kalau udah bersaing seperti itu. Ya kalau bersaing yang swasta kan mungkin ya lain lagi aja Excel ya. Ini kan berarti kan sama-sama BUMN gitu. Iya. Di Bekasi saya can e-connect, Mem. E-connect nggak ada. Kalah bersaing di Jakarta PLN. Ini Telkom juga bahkan mungkin Telkom juga kalah ya. Jadi persaingannya kalau di kayak Bekasi gini sempurna gitu, Mang. Jadi ada Excel Home ya di sini. Di perumahan lain ada Bisnet. Di sini juga ada Bisnet juga. Di perumahan lain tuh ada seperti apa tuh namanya First Media. Banyak jadinya. Republik Network Republik apa gitu. Terus banyak ISP banyak. Karena mungkin satu perumahan ketika saya akan buat narik kabel gitu, dia targetnya misalnya berapa puluh pelanggan kan, dia bisa ya kan, dia berani gitu untuk narik kabel infrastruktur seperti itu, karena di sini juga kan rumah padat-padat kan gitu kan, jadi bakalan ini, dan mungkin ekonominya pun menengah lah istilahnya ya, meskipun juga ini kan gitu kan. Jadi dari Bisnet masih ada Bisnet. Ada banyak. Jadi kalau di Bekasi mah kayak icon PLN itu nggak apa ya, nggak belum kelihatan.
Bukan, aneh rasa dia tidak akan ngincar seperti ini. Dia akan ngincar yang di pasar-pasar pelosok-pelosok. pelosok Karena dia udah punya infrastruktur yang di sana, gitu. Dia tinggal ibaratnya mungkin udah setengah jalan lah, istilahnya gitulah ya. Tapi kalau yang ISP di sini kan memang dia profesional, dia kan ini. Kalau AI kan PLN itu kurang, setahu mah memang bukan core-nya bisnisnya di situ. Jadi di sini mah nggak ada. Oh, kalau kurang kuat mati kali nanti kalau kita inian yang lagi lain. ya, aneh-inian lagi ya kalau mati. Iya, pakai yang gratisan. Jadi lamun gratisan seberapa menit? 45 juga nama. Oh, 45 menit. Oh, Ini tinggal berapa nih? 8 menit, 6 menit lagi lah. 7 menit. aduh. Zoom. Nah, gitu kalau Terus misalnya. Hmm. di iya di apa di teknologi ini di dalam teknologi cloud ya Mem, ya. Hmm. Itu kan kalau di router-router yang lain kayaknya memang udah ada tuh kayak TP-Link gitu dia nawarin cloud. Hmm. Kemudian ada ini apa jadi sistem-sistem penyimpanan yang di luar dari media yang kita punya gitu jadi sistem internet. Nah kayaknya kalau di Mikrotik mungkin salah satunya orang can pernah gitu. Nah kalau di Numembi nu aya di perusahaan-perusahaan itu ada teknologi kalau itu terpisah dengan paketnya router apa menyatu biasanya. Ntar dulu nih, berarti aneh harus mastiin bahwa cloud-nya itu berarti seperti Google Drive gitu atau gimana? Ya seperti Google Drive. Ya Oh, seperti Google Drive. kalau seperti Google Drive, ada ini yang misalnya Bisnet, kalau nggak salah Bisnet Cloud ada atau XL Cloud itu ada deh, aneh lupa ininya. Bisa mau nyediain seperti itu, tapi bukannya aneh bilang lagi, tanya lagi, mendingan ente pakai Google Drive. Google Drive kan murah 26.000 sebulan. Sebulan. 26.000 sebulan, 1 tera kalau nggak salah aneh. Jadi yang ada di handphone itu bisa ke backup semua kan, gitu. Jadi 26.000. Ya kalau kita nggak mau langganan lagi, ya udah backupnya jadi berhenti. Tapi itunya tetap yang gratisan kan 15 giga kan, gitu kan. Kalau yang ini kalau nggak salah bisa sampai 1 tera gitu. Jadi kalau bagi aneh sih kalau yang kayak gitu lebih mending ente beli Google Drive atau enggak OneDrive-nya Microsoft gitu, karena itu jauh lebih powerful. Maksudnya kan ente bisa, apalagi Google Drive bisa di handphone, ya kan? Hmm. Ente bisa Iya, koneksi kalau ke kalau kalau di komputer maybe browser pakai apa? Chrome, Chrome sama Firefox ada dua. Gitu. Mm-mm. Jadi anu orang iya ya, termasuk maksudnya kaitannya dengan layanan cloud itu. Jadi orang Mm. ya merasa eh, jadi waktu komputer itu Windows 10 Mm. itu bisa dikatakan tidak banyak kendala, tapi kayaknya si Microsoft itu kayak maksa gitu orang ini kudu make Windows 11. 11 Mm. kalau Ya memang. 2015. Jadi dengan alasan tidak ada support dan sebagainya, akhirnya Mm. kemudian memaksa orang kudu misal Windows 11. Tapi justru salah satunya itu tadi berat dan lain sebagainya. Tapi anu menarik justru, jadi kalau kita pakai Microsoft itu, ya makanya si browser-browser kayak orang OneDrive. ya browser kan sekarang kita, orang makainya browsernya makainya Brave, nah pakai Brave. Nah Brave itu katanya modifikasi dari Chrome gitu. Tapi justru itu jadi banyak masalah. Nah, terus orang nyoba deh pakai punyanya si Microsoft itu namanya Edge. Edge ya, pakai Edge. Mm. Nah, di Edge itu ternyata lebih ini sistem penyimpanan, tadi cloud-nya, bahkan di tab pinggirnya itu udah jadi ada game tuh. Orang nyoba tuh. Jadi si si gamenya itu gitu kita klik dia langsung ke di browser, di tampilan browser, tapi dia PlayStation. kita udah bisa searching game apapun juga, termasuk game-game klasik gitu yang orang nyoba Diablo ayah memang Iya. Diablo. Jadi ternyata dengan kecepatan walau si Microsoft ya dia sudah
bisa punya kecepatan yang dulu kita kalau mau main game itu nginstal dulu di PC, ternyata mah sekarang ya udah belajaran di browser browser aja. semua gitu. Nah, dia download dulu gitu, terus dijalanin gitu kan. Udah seperti itu. Nah, perbandingan antara cloud Google dan Microsoft, kumaha cek main beta. Kalau misalkan bagus, orang naik. Tapi orang mah terus terang, pakai aja ya kabeh. segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Microsoft. Orang mah ya kan orang mah penganut konspirasinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan si Bill Gates, jeung si Bill Gates orang mau relasian gitu. Termasuk akun, kan aya laptop Windows 11 itu sekarang. Jadi kalau mau buka harus ada akun, Mem. Iya, betul. Jadi ada akunnya dulu. Jadi kapaksa kan bikin akun. Jadi pokoknya seolah-olah ya kayak maksa lah gitu. Kayak maksa. Lah kan gratis dapetnya gitu kan, dipaksa jadinya. Gratisnya mau gratis, tapi orang kadang-kadang soksien we. Gitu soksien we si Bill Gates gitu. Nah, termasuk layanan cloud-nya juga seperti itu. Sampai kali kemarin karena keterpaksaan itu gitunya, orang kudu install Windows 11, kemudian ada harus install akun dulu, harus bikin akun. Akhirnya kayaknya Google lama-lama ditinggalin di orang ya. Bisa. Kayaknya layanan Google iya kok orang karasa seetik gitu. Mulai betul. Ya selain dari Gmail, kemudian naonnya nu kapake Play Store, Android ente kata pakai Google, betul. Kayaknya si Microsoft kayak mau jaya lagi gitu, Mem. Betul. Ada betulnya. Betul. Jadi kalau aneh lagi ngikutin tentang ChatGPT ya, ChatGPT Google juga punya yang Bing itu yang kemarin aneh kasih lihat ke ente itu, Mang. Apa? Piramid ya. Terbuat dari tanah. Nah, itu punyanya si Bing, punyanya Microsoft itu. Jadi aneh cerita pakai bahasa Inggris, tolong buatkan gambar seperti ini, dia akan ngeliatin itunya. Gitu. Kita mau ini dulu apa gimana nih? Udah tinggal 1 menit. Nih itu dulu aja ya. Udah stop. Stop dulu. Soalnya ya headset lagi kudu dicas heula urang ya. Oh gitu. Ya udah, butuh berapa menit? Coba bisa jadi 10 menit, 15 menitan. Ya udah gitu. Ya, di stop dulu. Nanti kalau bisa filenya kayak dibejaan udah bagus nggak itu suaranya? Ya. Oke, sip. Oke, stop dulu nggak apa-apa. Ya, sip. Ya.